terlalu banyak cara dan tutorial saya pernah buat sahabat, tetapi itu tidak bertahan lama. Kalau memakai ini, tahannya itu sekali penanaman padi sahabat bisa pakai 2 kali pemakaian saja udah cukup. Hama tikus itu gak bakalan datang di tanaman padi sahabat. Untuk mengatasi hama tikus memakai pengharum pakaian ya, atau rendaman pakaian. Di sini kita memakai 1 bungkus atau 2 bungkus per kurang lebih 5 liter air ya. Nah, setelah itu tujuannya ini untuk mengusir. Lakukan cara ini sebelum pengolahan lahan sahabat ya, agar sebelum tanaman padi kita itu tumbuh subur, tikus itu tidak ada di tanaman padi kita atau di sawah kita. Pertama, bahan tersebut ya yang dicampur air, yaitu dauni. Di sini pengharum pakaiannya. Carilah lubang tikus yang lagi aktif. Ciri-ciri lubang tikus yang lagi aktif sahabat ya, ada bekas bolak-baliknya ke sarangnya seperti ini. Pertama, besarin dulu lubang tikus tersebut seperti ini sahabat ya. Nah, setelah kita lubangin dari lubang tikus yang lebih besar seperti ini, nah ini kan udah besar sahabat ya, baru dari bahan tersebut kita masukin ya, kita masukin semuanya kurang lebih 1-2 liter saja seperti ini sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, baru kita lakukan penutupan lubang tikus setelah kita masukkan air dari campuran bahan tersebut. Nah, sebenarnya cara ini hasilnya itu kurang maksimal sahabat ya, karena disebabkan tikus itu tidak akan lari jauh dari pesawahan kita. Dari itu perlu kita membakar sampah-sampah seperti ini agar kenyamanan tikus itu tidak ada. Oke, sekarang dengan cara kedua sahabat ya, yaitu memakai bensin. Pertama di sini sahabat, ada botol yang berukuran setengah liter. Sahabat bisa kasih kabel atau selang seperti ini ya. Nah, sahabat bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah bekas tiup ban ya yang di dalamnya itu. Nah, harus menggunakan selang panjang seperti ini. Nah, sahabat bisa lihat ya, entar ketika kita akan mengeluarkan bensin tersebut, dia akan lancar keluarnya. Gunakan botol yang kosong ya, dan dimasukkan bensin sebanyak setengah liter. Caranya untuk menggunakan bensin ini dan selang ini sahabat bersama botol ini, pertama, lubang tikus tersebut kita cari dan kita bersihkan seperti ini ya. Biasanya lubang tikus itu akan nyaman di tempat semak-semak belukar seperti ini yang di dekat pematang sawah. Nah sahabat, setelah ditemukan, nah ini lubang tikus yang lagi aktif, kita masukin selang yang sudah kita siapkan seperti ini ke lubang tikus ini. Lubang tikus ini lumayan dalam tempatnya sahabat ya, kurang lebih hampir 1 meter juga ada. Nah, setelah itu baru kita keluarkan dari bensin tersebut. Tujuannya apa? Sama seperti tadi, untuk mengusir tikus tersebut. Lakukan ini juga sebelum pengolahan lahan, agar sebelum tanaman padi kita itu tumbuh, si tikus itu sudah tidak ada. Nah, ini juga ada lubang tikus yang lagi aktif. Tujuannya juga sama ya, untuk mengusir, dan sama kita masukin selang yang sudah kita sediakan tersebut. Setelah itu baru kita masukin bensin tersebut sahabat ya. Nah, kalau lubang aktifnya seperti ini, setelah ini sahabat, nah kita masukin selangnya ya. Oke, setelah kita masukin selangnya ini, sama seperti video yang barusan, kita keluarin bensinnya sahabat ya. Nah, caranya seperti ini. Oke, setelah kita masukin semuanya sahabat, lalu kita keluarin bensinnya ya. Nah ini. Oke sahabat, untuk bahan bakar atau disebut bensin ini juga hasilnya kurang maksimal. Itu menurut pengalaman saya ya. Cara terampuh atau terbagusnya itu, ada kain itu sahabat ya, bekas-bekas kain yang kita celupkan ke dalam bensin, lalu kita masukin ke dalam lubang tikus tersebut sahabat. Itu yang lebih bagus, dan setelah itu baru kita tutup. Itu baru hasilnya maksimal. Tetapi tidak tutup kemungkinan tikus itu akan datang, karena ini juga kurang ampuh sahabat. Sekarang saya akan kasih tahu cara paling ampuh. Cara paling ampuh sahabat, pertama, pematang sahabat itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Jadikan pematang sahabat itu seperti baru sebelum tanaman padi itu
ditanam. Nah, begitu bersihnya sahabat ya. Tujuannya apa? Agar si tikus itu tidak nyaman datang ke sawah kita. Jangan lupa sawah pun dibersihkan. Kalaupun sawah sahabat itu banyak airnya, bisa dikeringkan. Kalaupun kering, bisa diairi sepenuhnya agar tikus itu tidak nyaman datang ke sawah kita. Itu cara terampuhnya sahabat ya. Ingat, pematang-pematang sawah itu kita bersihkan sehingga rumput-rumput tidak ada yang tumbuh. Itu lebih bagus. Dan sekarang saya akan kasih tahu yang tips dan trik paling ampuh sahabat ya memakai bahan ini. Sahabat bisa lihat ya, di sini sudah tidak ada serangan hama tikus. Sama dengan di sini. Ini padi udah beda jenis ya sahabat. Lihat sob, di sini juga tidak ada serangan hama tikus setelah saya memakai bahan pengusir tikus. Ini ampuh banget untuk mengusir hama tikus. Dalam 1 kali tanam padi, hanya 1 kali pemakaian saja sob. Bagaimana caranya? Sahabat bisa lihat tutorialnya sekarang ya. Oke, ini lagi hujan ya sob. Gimana sih tutorialnya? Ramuan ini atau bahan ini kita pakai kayak gini aja. Oke, sahabat bisa lihat ya. Dioles-oles saja kayak gini. Nah, tuh udah ya tuh. Segitu aja ya sob, udah banyak banget itu. Lihat bahannya udah ada yang nempel, segitu aja udah cukup. Ini baunya kencang banget ya. Oke, kita pindah ke tempat lain. Dalam seluas misalkan 1 hektar itu kita taruh 4 titik aja cukup. Dan di sini juga kita taruh. Nah, olesin kayak gitu aja cukup. Kita pindah lagi. Oke, nah ini kan ada sisanya. Kita bisa simpan ini sisanya ini untuk lain waktu. Kalau memakai ini, tahannya itu sekali penanaman padi sahabat bisa pakai 2 kali pemakaian saja udah cukup. Hama tikus itu gak bakalan datang di tanaman padi sahabat. Yaitu hanya saya memakai kotoran kucing ini ya. Kotoran kucing sahabat ya, sahabat bisa kumpulkan ya, atau cari, nggak usah banyak-banyak, cukup seperti ini sedikit aja, atau kalau ukuran genggamannya itu 1 genggam sahabat ya. Lalu dioles-oleskan kotoran kucing tersebut ke tanaman padi yang terserang hama tikus paling parah. Misalkan ukuran 1 hektar itu sahabat ya, sahabat bisa oleskan sedikit aja ke serangan terparah. Itu cara memakai dari kotoran kucing ini. Hanya kotoran kucing yang bisa mengatasi dan mengusir hama tikus pada tanaman padi kita dan membersihkan pematang-pematang sawah kita secara rutin. Itu ya sahabat. Seperti tadi cara dan tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.